Ketika kita membuat sebuah keputusan, ketika kita mau melakukan sesuatu apapun, ketika melakukan sebuah tindakan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan, maka dia otomatis akan kecewa. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas kan untuk di NLP sebelumnya ada untuk teknik modeling nih untuk buat kita menjadi hebat. Nah, kalau misalkan bisa nggak sih NLP itu bikin kita happy? Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat. Oke Coach. Nih aku mau tanya nih Coach. Konon katanya nih Coach, kalau kita lagi dalam kondisi negatif nih Coach, terus kita lagi buka usaha, nah itu bisa berpengaruh nggak sih Coach ke usaha yang kita lakukan? Ini ada beberapa penelitian yang menarik ya. Jadi kalau beberapa penelitian mengatakan ketika orang dalam kondisi yang negatif, maka yang terjadi adalah ide-ide kreatif tidak akan pernah muncul. Karena yang muncul adalah kondisinya mereka stres. Karena kondisi stres, maka yang terjadi mereka ketika punya problem atau challenge atau tantangan apapun, mereka nggak bisa ngeluarin idenya. Oke. Mereka kayaknya beku, otaknya nggak bisa mikir dan sebagainya. Nah, makanya kenapa orang ketika dalam kondisi negatif itu memang lebih baik diubah kondisinya menjadi positif dulu atau kondisinya dia menjadi happy supaya dia bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Nah, kayak gitu. Oke Coach, untuk biasanya tuh orang-orang yang bisa berpikiran negatif itu bisa disebabin apa sih Coach? Nah, ya bisanya gini, contoh yang sederhana. Ketika orang sudah berharap sesuatu, ya kan? Contoh, misalkan dia sudah berharap ketika melakukan pekerjaannya, misalkan contoh, janji jam 11. Oke. Ternyata pas sudah jam 11 lewat, belum dikerjakan. Oke. Maka otomatis apa yang terjadi? Kesel. Bete. Kenapa bisa bete? Karena dia berharap begitu sudah jam 11, sudah jalan. Apalagi saya menyadari jam 12 mereka harus sholat, betul nggak? Iya, betul. Buat teman-teman yang muslim, betul? Nah, kalau misalkan mereka belum ngerjain dan mesti nunggu waktu lagi berapa lama, maka apa yang terjadi? Molor dong. Waktunya. Mereka belum makan siang, mereka belum sholat. Padahal problemnya ada di mana? Di preparationnya. Nah, itu yang terjadi, makanya kenapa orang menjadi upset, orang menjadi kecewa. Nah, itu contohnya. Jadi dia berharap sesuatu tapi tidak terjadi, tidak seharusnya, maka membuat orang kenapa menjadi marah. Padahal, jadi kalau ditanya, itu pada dasarnya kayak gitu semua orang. Ketika kita membuat sebuah keputusan, ketika kita mau melakukan sesuatu apapun, ketika melakukan sebuah tindakan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan, maka dia otomatis akan kecewa. Oke. Kan nggak mungkin juga dong, kantor misalkan bilang, kita jam 11, maka saya berasumsi mereka akan ngerjainnya pas saya datang gitu kan. Lah itu kan lama-lama apa yang terjadi? Mengganggu semua pekerjaan. Semua pekerjaan, dianggap atasannya tidak mau mengerti kepada bawahan. Padahal kita mengerti bawahan supaya dia bisa istirahat, betul nggak? Ya, betul. Bisa ngerjain secara cepat, betul? Itu maksud saya kasih gambaran. Oke. Nah, jadi kalau saya mengatakan bagaimana caranya untuk mengubah itu, ya memang selain memang anak buahnya memang harus ditegur. Mau nggak mau harus ditegur, ya. Ya walaupun memang ada aturan-aturan perusahaan yang harus dilakukan supaya dia tidak jadi gitu lagi kan. Tetapi di lain pihak, kita sebagai atasan mau nggak mau harus langsung up kan kondisinya. Iya. Kalau dia nggak up, maka apa yang terjadi? Divisi lain akan kena kan? Divisi lain akan dihajar kan sama dia juga. Iya, betul. Itu yang terjadi. Padahal cuman hanya hal sepele saja yang dia tidak mampu melakukan pekerjaannya. Sebenarnya bukan nggak mampu, sebenarnya mampu, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi di kepalanya sampai membuat dia berpikir seperti itu. Nah, itu dulu yang gampang gambaran. Oke, Coach. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita up? Dalam NLP ada satu buah yang menarik adalah tentang yang disebut namanya pattern interrupt. Pattern interrupt adalah melakukan sebuah tindakan yang nggak ada hubungannya dengan dia mikirin itu. Yang contoh sederhana kayak misalkan saya ambil contoh ketika orang lagi dalam kondisi negatif, saya bisa aja ngomong,
Karin bau kabel ya? Bau kabel kebakar ya? Berasa nggak? Enggak. Nah, Karin nyium kan? Nah, pada saat itu state-nya langsung berubah tuh. Iya. Nah, kayak gitu contoh. Jadi harus dibikin pattern interrupt. Nah, pattern interrupt bisa macam-macam. Bisa nanya itu, bisa nanya berkaitan dengan apapun yang di luar pekerjaan. Dan kemudian setelah itu, kita harus baru masukkan state happy-nya supaya dia jadi happy. Caranya apa? Dia memikirkan hal-hal yang happy. Oh, dialihkan dulu tadi ya, Coach? Iya, di pattern interrupt dulu, di cut dulu emosinya, sudah putus, baru dia mikir yang positif. Tapi dianya itu kita udah nggak ada andil kan, Coach? Apa kita kan nanya nih, misalkan Coach lagi bete, terus aku, Coach ini kayaknya bau kabel kebakar kan tadi gitu. Nah, atau terus, misalkan nanya, ini ada popcorn ya? Nah, kayak gitu ya. Ya, pertanyaannya apapun silakan. Tapi setelah itu bagaimana nginget peristiwa happy, atau mungkin saya mau ngebantu, yang paling gampang adalah nanya. Oh, oke. Nanya, kemarin kan kebetulan saya nongkrong di kafe. Bisa nanya dong. Kafe kemarin, kafe mana coach nongkrong? Iya. Oh, nongkrongin di sini. Jangan nanya apa yang terjadi di kafe. Bisa aja bete. Iya, betul. Tapi nanya, kafenya bagus nggak coach? Review ya, Coach. Review. Makanannya enak nggak? Minumannya enak nggak? Nah, jadi otomatis saya akan cenderung happy kalau tempatnya bagus. Tapi kalau nanya misalkan, kemarin gimana coach? Di sana? Bisa aja gue bete. Karena memang kalau ditanya, kejadiannya bete banget. Kejadiannya saat itu bete banget buat saya. Nah, jadi makanya kenapa mesti menanyakan segala sesuatu yang bersifatnya happy. Misalkan contoh gitu. Misalkan tanya apapun, anything yang berkaitan yang membuat saya happy. Misalkan contoh nanya hari Minggu kemarin, atau nanya makanan apa yang coach Arif suka kemarin sempat makan. Nah, kayak gitu contoh. Jadi bikin segala sesuatu yang membuat happy, maka state-nya akan jadi happy. Atau yang intinya gini, boleh nggak saya setel lagu happy? Boleh, tapi kalau nggak di pattern interrupt, emosi BT-nya akan lanjut loh ke dengerin lagu sekalipun. Tangkap ya? Jadi emosi harus di-cut dulu. Kalau nggak di-cut, dia akan lanjut. Ke next berikutnya. Kalau misalkan kita sudah cut nih coach, tapi dia kayak masih yang negatif tuh masih terlalu banyak, masih mendominasi nih coach. Makanya, itu bisa nggak sih coach? Makanya tadi bisa nggak kita giring tentang happy? Setelah kita giring happy, kita cerita, kamu juga cerita. Ingat dalam NLP selalu mengatakan adalah sebelum kita membuat orang lain terhipnosis, kamu harus terhipnosis dulu. Jadi ketika Karin aja ngomong saya, Karin harus cerita yang happy-happy. Jadi dengan semangat yang sampai kayak menggebu-gebu, dan saya kena terpengaruh. Itu istilahnya kayak terhipnosis. Sehingga saya jadi ikut happy. Karena kan ada beberapa kasus nih coach, kayak misalkan teman ada yang nangis nih, kita malah kayak ngepok-pok dia, kita kayak lebih sedihnya dia tuh nular ke kita gitu loh coach. Lebih parah. Makanya berarti artinya dia menghipnosis kamu kan kondisinya sedih. Nah, sebaliknya kita harus membuat orangnya happy. Gimana caranya? Nah, dengan cara tadi kita bisa cerita itu, atau ceritain contoh sederhana kayak gini. Coach, kemarin saya ngikut caranya coach loh. Itu berhasil loh. Yang mana? Ceritakan Karin. Nah, ketika Karin cerita kan saya jadi happy kan? Nah, itu maksudnya. Jadi harus dibuat momen happy. Nah, can you imagine kalau hal ini bisa kita pakai buat jualan? Kita pakai buat negosiasi? Kita pakai buat mempengaruhi orang lain? Nah, itu maksudnya. Jadi bisa nggak kita meng-cut emosi tadi yang nggak ada hubungannya? Ya kalau misalnya kita tanya, tadi jalanan macet nggak? Ya udah pasti bete tuh. Iya nggak? Apalagi kalau terjadi bener-bener macet. Bener-bener macet udah pasti bete banget. Atau gimana nyari di sini? Susah nggak? Udah pasti bete tuh. Karena kalau ditanya nyari di sini susah nggak?
kebanyakan orang kan mengatakan, iya susah banget dicarinya, betul nggak? Iya betul. Jadi makanya state-nya jadi nggak, state-nya pun bener kepotong, tapi kepotongnya kayak ke yang negatif gitu. Masih kayak berlanjut gitu. Berlanjut kan, gitu loh, bukan misalkan nanya, misalkan contoh misalkan kemarin udah nonton ini Black Panther. Nah, misalkan contoh kayak gitu kan. Iya. Itu kan sesuatu yang excited ya. Oh, belum tuh. Udah nonton? Udah. Wah, keren banget loh coach. Nah, pada saat itu kan saya kekat tuh. Nah, setelah itu baru digiring. Digiring emosi yang Karin memang mau mengharapkan saya seperti apa. Iya, oke. Nah, pada saat pikiran positif, maka otomatis ketika apapun yang saya kerjakan saat itu atau apapun, saya jadi pikiran jadi positif. Oke, coach. Jadi netral. Nih anak milenial nih, coach. Iya. Kalau lagi nih, kalau misalkan sudah di-cut nih, coach, kita sudah kasih emosi yang positif nih, sudah banyak gitu loh. Oh, udah ditanya? Udah ditanya, dia udah oke lah, udah netral gitu ya, nggak terlalu sedih lagi. Bisa nggak sih, coach, itu berarah lagi ke negatif lagi? Bisa. Kapan itu, coach? Biasanya ketika dia, kalau kondisinya lagi kondisi jelek ya, fokusnya dia lanjut ke negatif. Oh, jadi cuma sementara nih. Kondisinya dia lanjut ke negatif, yes, exactly. Jadi misalkan saya ambil contoh. Kalau saya ya, kalau sekarang saya agak beda ini konsepnya. Jadi ketika saya lagi negatif kondisinya, sudah dibuat beres, positif, kemudian saya mengarahkan pikiran saya ke spiritual, hal spiritual. Kalau nggak bisa saya. Kalau nggak bisa. Misalkan contoh ya, hal yang kayak tadi gitu ya. Misalkan hal yang membuat saya kecewa, kemudian terjadi pelanggaran. Kalau saya nggak tegur, itu salah nggak? Salah. Kenapa? Karena kan terulang lagi. Iya. Pada ditegur aja terulang lagi. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi ada aturan yang dimana kantor yang harus ditegakkan. Nggak bisa pakai alasan apapun, nggak bisa alasan apapun. Karena sudah clear. Kecuali memang dadakan. Saya bisa mengerti kalau dadakan. Misalkan contoh, rekaman YouTube-nya di rumah saya aja nanti. Itu kan dadakan. Iya. Kita bisa mengerti dong. Tapi kan tidak. Kan ini di kantor. Saya kan ada proses mandi. Saya ada proses jalan. Saya ada proses ke sini. Iya. Itu yang sederhana aja. Masuk akal kan? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi, bagaimana ketika orang itu jadi negatif? Kalau saran saya adalah dia tetap harus berfokus ke tempat yang positif. Kalau nggak bisa. Dia akan balik lagi ke situ. Otomatis dia akan balik. Apalagi tentang kegalauan misalnya pacaran. Iya, udah pasti tuh. Berlalu larut tuh, coach. Udah pasti tuh. Dia mulai ngelihat yang positif, sudah ngeliat positif, sementara terus dia ingat kejadian pasangannya yang negatif, dia akan balik lagi ke negatif. Nanti itu kita pattern lagi atau kita kasih positif lagi tuh? Iya, kalau dia di rumah siapa yang mau patternin? Iya juga sih. Bener dong, kan balik lagi keputusan dia dong. Jadi kayak saya ambil contoh, yang paling contoh sederhana kayak gini nih Karin. Ini contoh yang sederhana. Beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan niatnya positif adalah menemani pasangan. Ketika saya menemani pasangan, saya niatnya untuk membantu dia, mensupport dia. Ternyata saya diminta untuk nemenin dia sekitar jam 11. Saya temenin dong jam 11. Tahu apa yang terjadi? Bukan langsung pergi ke tempat yang memang kita mau tuju. Mampir dulu. Mampir ke satu tempat yang dimana membuat saya menunggu 1,5 jam. Di dalam mobil. Dengan kondisi AC mati. Di telepon gak bisa. Bete gak lo? Panas. Udah pasti panas dong. Pasti emosi dong. Pertanyaan saya, kalau saya marah maka apa yang terjadi? Bisa jadi chaos. Iya. Di agama saya mempelajari Allah sama dengan kasih. Jadi kalau membaca Alkitab, setiap kalimat kasih harus diganti dengan kalimat Allah. Karena Allah adalah kasih. Kan berarti sama dengan dong. Yeah. Jadi di kepala saya masuklah kalimat-kalimat tentang Allah adalah kasih. Saya harus mengasihi dia. Saya harus menyayangi dia. Sudah saya telepon, nggak dijawab. Teleponnya udah 5 kali, di 2 handphone 3 kali apa 5 kali, di 2 handphone nggak diangkat. Itu perang dong di kepala. 1,5 jam dong. Belum makan lagi. Ditambah pengen pipis lagi gue. Seru kan? Saya sabar. Masuk dong. Sudah 1,5 jam. Pergi dong ke lokasi tertentu. Ketika di lokasi tertentu apa yang terjadi? Di lokasi tertentu
dia tidak melakukan tindakan yang memang mau direncanakan. Oke, sibuk di telepon, bolak-balik dan sebagainya, sempat tidur dulu dan sebagainya. Saya yang melihat kejadian itu kan bete banget nggak? Tapi saya nggak boleh kelihatan bete kan? Iya betul. You know? Nah, jadi kan pada saat kondisi-kondisi itu yang saya harus lakukan di kepala saya apa? Allah sama dengan kasih. Diulang berapa kali itu, Coach? Oh, udah banyak banget lah. Allah adalah kasih. Saya harus mengasihi dia. Ya enggak? Sudah selesai, sampai nemenin dia. Itu rencananya tadi mau nonton kurang lebih sekitar tiga pembelajaran. Ada 3 pembelajaran, ternyata yang ditonton cuma 1. Oke. Sudah pakai tidur, sudah pakai macam-macam, pulanglah jam 6. Begitu pulang jam 6, itu nggak nonton lagi. Dan abis itu meeting, ya. Ya benar dong. Bener. Pertanyaan saya, itu kalau saya dulu yang mungkin tidak pernah belajar NLP dan tidak memahami Allah sama dengan kasih, mungkin saya meledak. Iya betul. Karena kondisinya benar-benar menurut saya this is not okay. Betul dong? Beruntutnya begitu banget ya. Beruntutnya gitu banget. Dan saya harus tetap fokus. Saya harus tetap ingat bahwa Allah sama dengan kasih. Udah selesai. Kalau enggak saya problem. Saya problem. Dan saya hanya melihat hal-hal baik dan tidak boleh melihat hal buruk. Kalau saya melihat hal buruk, apakah apa yang terjadi? Sudah pasti emosi lah. Nangkep ya? Iya. Nah, tapi bertanya, terus malamnya gimana, Coach? Saya jawab, sederhana. Supaya saya nggak bete, maka ketika malam, saya itu memfokuskan kepada hal yang baik, maka saya tetap sama pasangan tetap baik. Walaupun masuk kamarnya malam. Itu kayak ya udahlah dilupain aja gitu apa gimana, Coach? Enggak, Allah sama dengan kasih. Allah sama dengan kasih. Saya mengerti dia, saya mengerti kondisinya dia, walaupun sebenarnya kan bisa aja ada pembelaan di kepala saya yang mengatakan nggak bisa dong. Kan dia yang ngambil keputusan itu semua. Kan nggak harus semua dijalani. Tapi saya mengatakan Allah adalah kasih. Jadi saya fokus tentang kasih aja, udah nggak relevan. Jadi makanya kalau ditanya sebenarnya apapun kondisi kita, ya kalau saya cuma mengatakan gini, kalau saya ngeliatnya gini ya, ini kalau menurut saya ya, ketika saya latih, sudah saya latih dong sebagai manajer, jangan diharap kamu nggak bakal dapet cobaan. Banyak. Exactly, nangkep kan maksud saya? Artinya namanya dilatih kan, kalau dilatih berarti kan harus ada stepnya. Bukan. Kalau ada latih kan berarti harus ada berantemnya dong. Kalau ibaratnya bela diri kan latihan nih. Harus ada kondisi nyata, combat dong. Sama. Wah, itu bagaimana mempertahankan dengan emosi yang tertentu dan saya tetap santai. Di kepala saya bilang Allah sama dengan kasih. Wah, itu luar biasa. Tetap happy Kyo. Iya, bisa membuat diri saya happy. Jadi apapun yang terjadi itu kata kuncinya. Jadi bagaimana mempertahankannya? Kalau saran saya cari satu ayat firman Tuhan sih. Untuk ngebuakin, kalau nggak bisa. Jadi kalau ada di situasi kayak gitu, kita masukin itu semua ya, Coach? Kalau menurut saya. Kalau nggak, pertanyaan saya sederhana. Emang dikira setan nggak masuk? Setan atau kalau NLP bilang pikiran negatif emang nggak masuk? Masuk sih, Coach. Pasti masuk. Ngelamun sedikit aja masuk. Terus pertanyaannya, kalau udah masuk apa lagi yang akan dilakukan setan? Atau melakukan bisikan self-talk negatif lah ya kalau secara NLP. Ujung-ujungnya kan saya akan berbuat dosa. Iya. Betul dong? Iya. Either nanti melakukan jadi ada KDRT gitu kan ya, atau ada non-verbal KDRT, atau saya melakukan hal yang tidak diinginkan dari sebuah rumah tangga. Iya. Betul dong? Nah, itu kata kuncinya. Jadi makanya balik lagi, kalau saya sendiri mau menangkan problem itu, saya bisa mengatakan ya lo nggak fair, nggak bisa. Jadi makanya kenapa bagaimana kita memaintain itu. Karen juga pernah ngeliat kan, saya dengan karyawan walaupun sebenarnya udah BT-nya luar biasa, saya tetap duduk dan harus mendengarkan dia dan ngerjain juga kan, walaupun BT-nya luar biasa. Mungkin kalau Karen udah berasa feel gitu ya, mungkin orangnya nggak ngerasa gitu ya, tapi saya tetap harus melakukan mau nggak mau. Kenapa? Salah sendiri. Sudah direkrut. Kenapa direkrut orangnya kayak gitu kan? Ya mesti tanggung jawab. Oke, good. Masuk akal? Ya.
Oke Coach, kita mau bagi-bagi tips untuk mental block nih Coach. Oh, ada cara yang mental block ya? Iya. Yang bagaimana caranya menemukan mental block kita Nah, iya, berkaitan betul. dengan keuangan dan bagaimana cara ngatasinya. Betul, Keren Coach. banget tuh, keren Oke. banget tuh. Kalau nggak salah ada 3 teknik ya? Iya, betul. 3 teknik bagaimana menghilangkan mental block dan termasuk mengidentifikasikan apa mental blocknya. Iya, jadi keren ada banget. kamu tuh ada mental block gak sih gitu. Oh, Ada tesnya. keren ya. Iya. Nah, nanti kalau mau dapat gimana? Nanti bisa klik di deskripsi, ada Deskripsi. linknya Coach. Atau di komen juga ya? Iya, ada. Di komen. Nanti diklik, masukin nama, Email sama nomor HP. nomor HP. Gampang banget. Gampang Coach. banget Iya. dapat itu semua. Keren Iya. banget Oke, ya. Coach. Oke, Itu kalau aja? mau ikut kelasnya Coach Syarif gimana? Kalau mau ikut kelas saya masuk di NLP Leadership Indonesia, kebetulan ada kelas lisensi Business Practitioner of NLP langsung dari Dr. Richard Bandler, bagaimana kita bisa kayak tadi kasus-kasus tadi mengalihkan pemikiran dan sebagainya. Kalau nggak dulu apa yang terjadi? Hidup kita kan kayak poyok kalau marah-marah aja gitu. Kalau ada problem aja. Sekarang kita udah tahu nih step by stepnya apa yang harus dilakukan. Iya. Dan kita nggak boleh mengatakan we are just human. Nggak bisa. Kita cuma manusia biasa. Iya, kita cuma manusia. Bukan, kita manusia yang berbeda Yang dengan bisa mengendalikan diri kita untuk mengontrol pikiran kita. Oke, Itu aja. ya. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.